Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas tentang zombie yang ada di dunia nyata. Biasanya nih ya, kita tahu tentang zombie itu kan dari cerita fiksi, dari film-film kan. Tapi ini ternyata zombie emang ada di dunia nyata yang terjadi di Haiti. Oh ya, bahkan nih ya, cerita-cerita fiksi soal zombie itu emang terinspirasi dari zombie Haiti ini. Oke, akan aku bahas soal zombie Haiti ini sedetail mungkin yang aku bisa. Mulai dari sosok orang yang dijadikan zombie dan gimana proses dia dijadikan zombie yang mengerikan. Akan aku bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi ini sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum join dengan kita para Describers, kalian bisa join pastinya dengan subscribe channel ini. Tubuh yang dijadikan zombie ini ialah tubuh seorang lelaki yang bernama Clarvius Narcis asal Haiti. Tubuh Narcis ini memang sengaja dijadikan zombie oleh seorang bokor dari kepercayaan voodoo pada tahun 1962. Kok kalian nggak tahu bokor itu apa? Bokor itu semacam penyihir atau dukun lah dari kepercayaan voodoo. Jadi voodoo ini kepercayaan atau agama asli masyarakat Haiti. Soal proses gimana Narcis ini dijadikan zombie, semuanya bermula saat Narcis ini memiliki masalah sengketa tanah warisan dengan kakak kandungnya. Nah, karena masalah ini kakaknya pun ngambil jalan pintas untuk mendapatkan tanah warisan keluarga mereka dengan meracuni Narcis dengan menggunakan racun khusus, yang mana racunnya ini terbuat dari ramuan racun ikan buntal, racun katak bufo, dan bubuk tengkorak bayi. Reaksi racun itu emang gak bersifat menghilangkan nyawa, tapi racun itu akan membuat Narcis ini lumpuh total, yang akan membuat Narcis ini seolah meninggal. Dan racun itu ramuan milik seorang bokor yang juga berasal dari Haiti, yang tinggal di bagian utara Haiti. Intinya nih ya, jarak desa Narcis ini dengan tempat tinggal bokor itu cukup jauh. Jadi ini kakaknya Narcis ini ngejual tubuh Narcis ke bokor itu dan dilumpuhkan juga dengan menggunakan racun milik si bokor itu. Jadi ini semuanya berawal dari kerjasama si kakaknya Narcis dengan bokor itu. Karena kan kakaknya Narcis ini pengen kalau Narcis ini tersingkirkan gitu dari keluarganya, biar kakaknya ini ngedapatin harta warisan keluarga mereka kan. Dan bokor ini juga pengen ngedapatin tubuh seseorang gitu untuk dijadikan zombie. Nah, setelah Narcis ini diracuni, awalnya Narcis ini ngerasa demam tinggi dan seluruh tubuhnya sakit dan mengalami kesulitan bernapas. Jadi nih pada tanggal 30 April tahun 1962 Narcis ini pun dirawat di rumah sakit. Yang awalnya dia dinyatakan mengalami hipotensi, gangguan pernapasan, dan mengalami masalah paru-paru. Intinya nih racun itu belum terdeteksi oleh medis pada saat itu. Lalu nih karena racunnya semakin bereaksi, tubuh Narcis ini pun mengalami lumpuh total, berhenti bernapas juga, hingga bibirnya pun mulai membiru yang seakan kalau Narcis ini udah meninggal gitu. Lalu setelah 2 hari Narcis ini lumpuh yang emang menyerupai orang yang udah meninggal. Akhirnya tanggal 2 Mei Narcis ini pun dinyatakan meninggal oleh rumah sakit, padahal saat itu Narcis ini belum meninggal gitu. Itu emang dampak dari reaksi racun itu. Dan saat itu juga nih pihak rumah sakit langsung meresmikan akta kematian Narcis ini yang dinyatakan dia telah meninggal pada pukul 13.15 pada tanggal 2 Mei tahun 1962. Dan besoknya nih karena nggak ada yang tahu kan kalau Narcis ini sebenarnya lumpuh bukan meninggal, akhirnya dia pun dimakamkan oleh keluarganya di pemakaman desanya. Lalu malamnya bokor langknan ini pun mulai beraksi menggali kuburan Narcis dan mengambil tubuhnya. Karena bokor ini pastinya tahu kan reaksi racun yang diolah, yang mana tujuan dia emang buat Narcis dinyatakan meninggal dalam keadaan hidup. Setelah bokor ini bawa pulang tubuh Narcis, dia pun menjadikan tubuh Narcis ini menjadi zombie di rumahnya dengan menggunakan ramuannya itu lagi, yang tujuannya agar Narcis ini bisa dibangunkan lagi tapi tetap dalam keadaan gak sadar, atau dia nggak bisa ngontrol pikirannya sendiri. Jadi Narcis ini akan menjadi seperti mayat hidup. Jadi ini emang persis banget kayak zombie kan. Jadi dia bisa bergerak tapi dia nggak bisa mengontrol pergerakannya dari pikirannya sendiri. Nah, ini pastinya nggak sepenuhnya pengaruh dari racun itu, karena nih si bokor ini kan semacam penyihir atau dukun lah. Jadi pastinya ini ada campuran magic atau hal-hal mistis yang membuat Narcis ini terhipnotis yang persis banget kayak zombie. Nah, setelah itu si bokor ini melatih Narcis untuk melakukan pergerakan yang sama berulang kali, yang tujuannya agar Narcis ini bisa dijadikan budak di perkebunan gulanya. Tapi nih agar terus selalu dalam keadaan gak sadarkan diri, bokor ini selalu menyuntikkan Narcis dengan menggunakan racun ramuannya itu. Jadi ibaratnya Narcis ini kayak robot industri gitu, yang mana dia diprogram untuk melakukan tugasnya tapi dalam keadaan di luar kesadarannya. Nah, lalu nih Narcis ini pun dijadikan budak di perkebunan gula si bokor ini itu selama 2 tahun. Karena setelah Narcis ini diperbudak selama 2 tahun, akhirnya bokor ini pun meninggal karena sakit. Jadi nih
nih, setelah Bokor itu meninggal, barulah Narsis ini bebas dari budak. Setelah Bokor itu meninggal, Narsis ini kan gak disuntik lagi nih dengan ramuannya itu. Nah jadi karena itu, dosis ramuan di tubuhnya pun semakin hari semakin menghilang, yang membuat Narsis ini kembali sadar secara perlahan-lahan menjadi manusia normal. Jadi saat sadar dia gak bisa langsung balik ke desanya, karena selain hilang ingatan, yang mana jarak desanya dengan rumah Bokor itu juga yang sangat jauh. Dia sampai survive di rumah Bokor itu selama 18 tahun sejak Bokor itu meninggal. Jadi nih, setelah 18 tahun yang mana ingatannya juga yang mulai pulih, akhirnya dia pun pergi mencari desanya, dan akhirnya nih dia ketemu di pasar desanya dengan adiknya yang bernama Angelia. Nah saat ketemu dengan adiknya ini, pastinya adiknya ini kaget. Gimana gak kaget kan, karena semua keluarganya tahu kalau Narsis ini udah meninggal gitu, bahkan udah dikubur. Tahu-taunya ketemu lagi nih setelah bertahun-tahun, kan berasa kayak ketemu hantu ya. Lalu nih setelah itu Narsis ini pun dibawa adiknya balik ke desanya. Tapi nih saat masyarakat desa ngelihat Narsis ini, itu satu desa kaget karena satu desa juga taunya kalau Narsis ini udah meninggal gitu. Jadi nih masyarakat desa juga ngiranya kalau itu hantunya Narsis. Hingga Narsis ini pun diusir sedesanya karena masyarakat desa ngiranya kalau itu ada hubungannya dengan ilmu hitam atau ilmu sihir, yang mana itu sangat ditentang oleh desanya. Oh ya, kakaknya yang meracuni Narsis ini saat itu udah meninggal, tapi nggak dijelasin sih karena apa kakaknya meninggal. Mungkin karena nggak dijelasin karena nggak ada hubungannya kali ya dengan kasus ini. Nah soal keluarganya, ternyata nih ya, keluarganya juga nggak nerima Narsis ini balik ke keluarganya, karena keluarganya juga sependapat gitu dengan masyarakat desa kalau ngiranya kalau itu ada hubungannya dengan ilmu hitam atau ilmu sihir. Jadi nih satu-satunya yang nerima Narsis ini cuma adiknya, karena saat itu Narsis ini menceritakan ke adiknya semuanya apa yang terjadi, dan cuma adiknya inilah yang percaya dengan dia. Lalu nih karena nggak diterima lagi ke desanya, akhirnya adiknya ini pun ngantar Narsis ini ke klinik psikolog Dr. Lemarku Duyon. Dan akhirnya Narsis ini tinggal dan dirawat oleh Dr. Duyon di sisa hidupnya, yang mana akhirnya dia meninggal di klinik itu juga pada tahun 1994. Nah saat dalam perawatan oleh Dr. Duyon, Narsis ini menceritakan semuanya apa yang terjadi, mulai dari saat dia dikubur hingga saat dia menjadi zombie. Ternyata nih ya, saat Narsis ini dalam keadaan gak sadar seperti saat dia dinyatakan meninggal dan saat dia menjadi zombie, ternyata dia ini masih bisa mendengar meskipun dia gak bisa mengontrol pergerakan tubuhnya. Jadi nih dari pengakuannya ke Dr. Duyon ini, akhirnya cerita ini pun menyebar ke seluruh dunia. Sampai-sampai cerita ini pun jadi inspirasi cerita-cerita dan film-film tentang zombie di seluruh dunia. Oh ya, soal perbedaan zombie di film dan zombie yang asli asal Haiti ini, itu beda banget. Kalau zombie di film itu kan digambarkan berupa mayat-mayat hidup karena virus kan, dan itu dapat ditularkan melalui gigitan. Tapi kalau zombie yang nyata asal Haiti ini, itu nggak bisa ditularkan, dan zombinya juga bukan berasal dari tubuh orang mati. Tapi nih pergerakannya itu sama persis, yang mana orang yang menjadi zombie itu nggak bisa mengontrol pergerakannya dari pikirannya sendiri, jadi pergerakannya random gitu. Oh ya, intinya nih ya soal zombie Haiti ini, ternyata nih ya zombie emang pernah ada di dunia nyata. Tapi nih yang menjadi pertanyaannya, apakah mungkin cuma Narsis ini aja yang dijadikan zombie? Apakah mungkin ada orang-orang lain, dan apakah sampai sekarang masih ada yang sengaja dijadikan zombie cuma untuk kepentingan sepihak yang sengaja dirahasiakan? Tapi mudah-mudahan aja nih nggak ada orang-orang sejarah itu yang mengorbankan tubuh-tubuh orang lain cuma untuk kepentingan egonya. Itu serem banget sih kalau ada beneran deh. Oh ya, soal Clarvius Narsis yang merupakan zombie asal Haiti ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, thank you banget nih untuk kalian yang masih santuy nonton menit ini. Oh ya, dari awal video nih aku udah usaha banget untuk ngontrol tangan aku, karena banyak banget nih kalian yang protes karena tangan aku katanya mengganggu banget ya. Tapi nih di video ini aku udah berusaha ngubah gitu kan tangan aku kebiasaan. Tapi sebenarnya nih aku sulit banget ngomong, sumpah sulit banget ngomong kalau tangan aku ditahan gitu. Jadi berasa kayak nggak bebas gitu lah. Tapi nggak apa-apa, biar kalian juga suka nontonnya gitu kan, kalian juga betah nontonnya ya, nggak apa-apa. Oh ya, soal ide nih, kalau kalian ada ide untuk pembahasan kedepannya, kalian bisa share aja ide kalian di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung ke Instagram atau Twitter aku. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share juga ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal creepy, karena pembahasan ini seru banget dibahas saat nongkrong bareng teman. Oke, bye bye.